Assalamualaikum. Oh ya, waalaikumsalam. Itu, maaf, tadi saya baru kabari kalau itu apa? Ada murid di Oh iya Pak, iya BK. Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dulu ya kayak gini mas ruangannya mas? Iya, nggak apa-apa Pak. Iya. Saya menurut saya sudah cukup nyaman sih Pak. Nggak, maksudnya nggak seperti apa ya Pak? Gimana ya? Seperti teman-teman bilang bahwa maksudnya kalau misal punya masalah itu yang menyelesaikan guru itu pasti juga ke ruang guru Pak. Itu saya sendiri juga agak gimana gitu loh Pak, kan maksudnya mereka meskipun nggak peduli tapi kan juga mendengarkan gitu. Iya. Itu sih. Ini mohon maaf, Oh iya. Untung sangat kalau nggak pakai ini apa ya, APD dan Oh iya Pak, sebagainya. Pak. Saya kurang searah dengan mereka. Mas kan juga paling Iya, iya, searah, iya. nggak nyaman gitu. Kemudian apa ya, pakaian saya kayak gini kebetulan nggak pakai baju dinas Iya, iya. sekali mas. Oh enggak, kamu tuh Iya. mas siapa tadi? Saya Bagus Semadi. Langsung ada salaman pokoknya. Mas Bagus Semadi dipanggil. Itu sering panggil baper gitu sih Pak, itu singkat gitu. Oh Mas Baper. Iya, Siap Mas Baper. Mohon maaf saya baru datang. Oh iya Pak, karena apa-apa. apa namanya? Ada kesibukan di luar sekolah. Saya harus menemui beberapa rekan guru di luar sekolah kita ini karena saya harus studi lah di sana. Iya, nggak apa-apa, Teman-teman. nggak apa-apa. Tuh. Maaf, yang kedua untuk saya nggak pakai seragam ini kayaknya nggak formal banget ya. Ruangannya juga gini mas, saya usahakan untuk apa ya? Untuk kita itu ketika di bimbingan konseling itu juga bosen lah. Mana ada murid yang betah melihat buku terus. Iya Pak. Gimana menurut sampean? Ya cukup sih Pak, saya nggak nyaman ya. Menurut yang Bapak bilang tadi, Iya. nggak membosankan gitu Pak, yang dilihat cuma gitu-gitu aja gitu. Benar ya, juga gini. Ya kita nanti perlu lagi ruang konseling Iya, kita iya, supaya iya. bagus. Iya. Sebelumnya ini saya tanya ke Mas Baber, tujuannya ke sini ada apa? Oh iya Pak. Menemui saya Pak, apa yang lainnya? Konselor yang lain? Menemui Bapaknya aja. Kata teman-teman sih, Iya. konselingnya Bapak itu membuat apa ya? Membuat Buat apa? bebas gitu loh Pak, nggak terikat gitu loh. Maksudnya Pak nyaman Iya, gitu. Nah, so, hubungan saya ke sini tuh, saya tuh gimana ya? Kan saya sering sharing ke teman-teman saya. Apa teman-teman baik dari apa sekelas maupun kak kelas itu bilang konseling aja mas, konseling aja, mungkin siapa tahu dari konseling tadi bisa menyelesaikan masalahnya. Nah saya tuh sering sharing bahwa saya itu gimana Pak, saya punya masalah gitu loh Pak, baik saat Iya. ini maupun yang lalu itu lebih ke SMP ya Pak. Sampai Itu saya punya masalah di mana saya itu mengalami rasisme gitu loh Pak. rasisme. Ya, meskipun itu nggak terang-terangan, tapi itu sering Pak. Sering itu kok ini lagi, kok sering meskipun beliaunya gurunya tidak menyinggung saya, tapi itu tampak Pak, tampak jelas. Bahkan teman-teman di kelas itu juga prihatin gitu loh Pak dengan saya. Tapi ya saya diam aja gitu loh Pak. Oh, jadi intinya sampean datang ke sini menemui saya untuk konseling ya? Iya Pak. Sebelumnya sudah pernah ikut konseling? Belum sih Pak. Masa nggak pernah ikut konseling sama sekali dari sejak SMP mungkin? Belum sih Pak, kebetulan belum. Cuma Heeh. sharing-sharing aja. Karena di SMP itu juga ada ya Pak konseling. Cuma yang saya lihat itu konselingnya itu gimana Pak? Gimana? Pas lebih ke spesifiknya itu guru wali kelas gitu Pak. Nah, Oh iya. misalnya muridnya punya masalah, terus itu dipanggil sama wali kelasnya di ruang guru. Habis itu kan, maksudnya ini kan masalah pribadi sih Pak. Iya. Kan nggak perlu untuk di-sharingkan. Nah, Dibuka lebar. iya dibuka lebar. Maksudnya siswanya sendiri juga suka awas kan, maksudnya nggak terikat, maksudnya langsung ya seperti masalah saya, si gurunya juga sharing ke guru lainnya lah. Maksudnya ini kan permasalahan pribadi sih Pak. Ya kan nggak perlu tau di orang lain tahu atau sharing-sharing orang lain. Betul. Sebenarnya kan cukup itu aja. Nah, jadi setelah saya melihat itu tadi di SMP saya, jadi saya nggak minat gitu Pak. Sama sekali jadi nggak minat. Wis ruangannya kayak ngono. Nah, Sing mlebu arek masalah to. Piye ya wis. Udah jelas enggak enak gitu ya. Oke, kalau Mas Baper datang kepada saya, perkenalkan nama saya Nafis. Oh, iya. Pak Nafis, boleh dipanggil Pak Nafis, Pak Wahyu, Pak Dian, monggo silakan. Tapi kebanyakan teman-teman biasanya manggil saya Pak Nafis. Kenapa kok saya manggil
siswa-siswa itu teman-teman karena biar enak. Ya, Karena apa sih sekarang itu kadang-kadang gini mas, seorang guru itu hanya menjadi guru, nggak bisa jadi teman, nggak bisa jadi sahabat, nggak bisa masuk, nggak bisa sini, nggak bisa ke situ. Kalau murid nongkrong gitu nggak bisa masuk, nggak bisa mencari menggali apa yang sedang tren di murid-muridnya gitu kan lagi hidup, iya kan? Nggak kan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berhubung Mas Baper ini sebelumnya tidak mengalami yang namanya sesi konseling, jadi sedikit banyak harus saya jelaskan ini supaya nggak keras gitu loh pengalaman kita. Yang pertama, yang paling jelas ini konseling itu berjalan ketika ada konselor dan konseli. Konselornya saya, konselingnya Mas Baper. Kemudian di sini harus ada yang namanya jadwal waktu yang baik mas. Jadi ya antaranya saya dengan Mas Baper ini nanti kita call-in, kita tentukan jadwalnya biar nggak rancu. Karena Mas Baper punya kesibukan sendiri. Oh iya Pak. Iya. Pasti kan. Entah itu ngopi ya. Saya juga kan ngopi juga ada. Meskipun saya punya kewajiban untuk menjadi konselor, saya juga punya. Gitulah pasti Mas Baper. Iya. Selain itu juga penentuan waktu, kemudian yang di sini sampai terang mawon, tenang banget. Ini dijamin, benar-benar dijamin karena yang pertama ini ada banyak asas sekali di sini yang perlu kita laksanakan bareng-bareng. Yang mungkin itu bedanya tadi dengan pengalaman saya juga mengalami sih ketika dulu di SMP gitu ya, mengalami yang namanya ini harusnya rahasia kok jadi. Nah ya itu Pak, malah sharing gitu Pak. Wah modal ini sih bisa nyebar ini kan malu kita punya muka. Nah ya itu loh. Tuh kerahasiaan, ketersediaan, apalagi ya banyak asas-asas yang di sini harus kita taati. Mungkin nanti kita bisa share di WhatsApp gini ya. Saya punya WhatsApp, mungkin nanti kita bisa call di situ. Nah ya Pak, baik. Bisa chatting. Kemudian apa lagi? Jangan sampai Mas Baper ini punya anggapan bahwasanya konseling ini bisa berjalan 2 kali, 3 kali. Nggak bisa mas. Itu hal yang tidak mungkin, sama sekali mustahil gitu. Kenapa ya? Mas Baper kan pasti gini, coba bayangkan Mas Baper menghadapi suatu masalah hari itu selesai, nggak mungkin mas itu mustahil. Iya kan, ada tahapnya, ada beberapa hari yang harus kita jumpai, beberapa peluang potensi untuk selesainya masalah itu loh maksudnya. Ya baik. Jadi sejauh ini penerangan saya mengenai sesi konseling, layanan konseling ada yang ditanyakan? Menurut saya sih udah jelas ya Pak, cuma masalah waktunya itu tadi Pak, saya butuh penjelasannya lagi. Untuk waktunya, monggo kerso Mas Baper, nanti saya mungkin dari hari Senin sampai hari Minggu nggak mungkin, kita nggak di sekolah, nggak masuk Ibu. Ketika Senin, Selasa, Rabu, Kamis saya ada di sekolah, maksudnya di ruangan ini, ruangan konseling. Itu kisaran hari Rabu, Kamis, Jumat, karena Sabtunya mungkin ada ekskul kan ya? Oh iya Pak, sering Pak. Sering ada ekskul, jadi itu di antara hari itu Mas Baper silakan langsung datang ke sini aja. Tapi jangan lupa kabarin Mas. Pak, OTW Pak. OTW gitu. Oke. Bisa mungkin saya merespon apa yang diceritakan Mas Baper tadi yang diutarakan itu mengenai rasisme. Nah, iya Pak. Menarik banget ini Mas. Ini monggo saja kalau nanti Mas Baper bisa menyebutkan oknumnya kepada saya pribadi, dan tenang, ini akan benar-benar terjamin karena ruangan ini tertutup Mas. Nggak ada yang tahu. Jangan sampai takut Mas Baper nanti dia apa ya, diserang kiri dan kanan. Tenang, ini akan kita jaga bareng-bareng. Karena biasanya takutnya koordinator itu ketika aku cerita nyebut jenenge, kan pasti terjadi sesuatu setelah itu, apalagi kalau itu oknum guru dan lain sebagainya. Ya mungkin Mas bisa diceritakan lagi mengenai tadi loh. Oh ya Pak. Soal rasisme. Oke Pak. Dengan siapa itu kok bisa? Ini kalau dari asal usulnya sih ini lebih ke waktu SD dulu Pak. Yang kemudian SD, SMP, SMA saya juga mengalami itu sih Pak. Kalau yang menurut saya sih yang lebih parah itu waktu SD Pak. Nah di SD itu kan
apa ya kan waktu itu kan kelas, ada kelas. Nah, tempat saya lebih masalah ke tempat duduk. Nah, itu kan saya kan sama teman-teman saya sih, itu kan udah apa ya, udah kental gitu loh Pak. Maksudnya kan ya udah kental wis. sebangku udah kental kan, udah solid gitu lah. Terus habis itu posisi saya itu dipindahkan ke depan, tapi saya itu sendirian Pak. Sendirian. Nah, maksudnya ini kan saya, ini tempat duduknya guru. Nah, depan-depan semua ini perempuan Pak. Nah, jadi di situ saya secara langsung memikir tempat saya kenapa kok dipindah gitu. Nah, terus pas saya telisik lagi, saya tanya teman, mungkin kamu rame aja lah, rame ngapain gitu lah, aku diem. Pas saya waktu udah di depan, saya itu malah seperti nggak diperhatikan gitu. Jadi saya ada tapi samar gitu lah Pak. Abaikan lah Ya, pokoknya. diabaikan. Abaikan. Nah itu saya hal yang saya itu sudah sampai 2 tahun lah Pak, itu dari kelas 5 sampai kelas 6. Habis itu guru sih, oknum guru ini juga paling kelas saya juga. Dia itu pernah suatu ketika apa ya bilang gitu loh Pak di kelas, kan waktu itu kelas rame. Nah itu kan di SD itu kan fungsinya kan kakek saya jualan jamu lah. Iya. Nah, Jualan jamu. nah habis itu ibu apa paling kelas saya ini langsung bilang, jangan rame, ayo jangan rame aja, orang kok bicara terus saja kayak orang jualan jamu. Nah itu kan secara langsung kan Menekan. nah nyindir dan gimana Pak ya, maksudnya kan ini loh konteksnya pendidikan, ngapain bawa orang luar gitu loh. Terus ini yang membuat saya menjadi apa ya Pak, menjadi yakin bahwa saya itu korban rasis. Di situ saya itu mengalami apa ya namanya tindakan itu yang nggak boleh, seharusnya itu sudah kalau di Islam kan haram hukumnya gitu Pak dilakukan. Waktu saya itu cuma tanya Pak, tanya ke teman saya kan perempuan, saya di depan. Iya. Saya tanya ini nomor ini apa penyebab apa intinya gitu Pak. Habis itu si gurunya ini melihat saya tuh dipikir saya ngomong sendiri. Jadi saya disuruh maju, dia suruh maju, itu depan kelas Pak, dilihat semua orang, kepala saya itu didorong Pak. Wow. Nah itu kan saya Ini hal baru bagi saya. maksudnya, nah ini loh, kamu itu loh guru gitu loh. Sepengetahuan saya, guru itu kan dikubur dan ditiru. Ya masa kita apa setelah menjadi apa kita seperti itu, masa kita memperlakukan orang lain itu kan apa ya, nggak etis gitu loh Pak. Itu kan udah masuk ke ranah rasis lah Pak intinya. Itu ya Pak. Kalau di SMP Mas? Kalau SMP ini lebih ke main fisik sih Pak. Main fisiknya itu Sampai lebih main fisik juga? iya Pak, maksudnya dulu kan saya pernah duluan nih, maksudnya kan di SMP kan ada kan memang, kalau sekarang kan paling terkenal kan fuckboy. Nah dulu kan SMP kan ada yang ganteng-ganteng. Nah waktu itu saya tuh apa sendirian gitu loh Mas. Habis itu di apa ya, dijejeri gitu, didampingi sama teman-teman. Nah itu kan saya merasa biasa aja. Terus habis itu difoto, diposting di Facebook, mereka mengatakan apa ya, ya seperti nak Oreo. Nah maksudnya wah, saya pas waktu itu saya sendiri saya nggak paham apa maksudnya. Pas tak lihat lagi, oh oke. Ini udah rasis lagi. Terus habis itu yang kedua saya diolok-olok gitu Pak. Ya maksudnya waktu SMP saya ya saya nggak masalah sih Pak. Saya sendiri waktu SMP sih ya maaf ya, kulit saya memang hitam, lebih hitam dari ini Pak. Saya sih nggak masalah kalau masalah itu. Tapi mereka ini apa ya Pak ya, misal mereka itu apa guyonan gitu loh Pak, guyonan. Pas ketika saya balas guyonan lagi, mereka itu tersinggung gitu, marah lah. Kalian loh menghina saya kan loh, kalian loh mengolok-olok saya sesuka hati kalian, saling tertawa di penderitaan orang lain. Ketika saya membalas, kalian malah yang menyerang saya lah. Ya maksudnya mana? Makanya ya bingung kita Pak. Kalau di SMA? Kalau di SMA sendiri ini lebih kepada guru agama sih Pak. Ya maksudnya kan setahu saya, kalau misal ada murid yang bilang nggak bisa, itu tolong diajarkan gitu loh. Bukan malah dijauhkan, malah dihina Pak. Waktu itu beneran dihina di kelas. Di situ gimana Pak ya? Waktu itu kan saya bilang, Pak saya nggak bisa ngaji Pak, saya minta tolong diajarkan. Nah terus secara tak langsung gurunya itu langsung bicara keras gitu Pak. Semua satu kelas tahu. Ya makanya ngaji Mas. Nah ya kan saya kalau saya bisa ngaji saya nggak ikut Pak. Nggak ikut pelajarannya beliau gitu loh. Habis setelah itu tak lama
terus habis itu apa ya, gurunya itu mimpin doa setelah pelajaran terakhir gitu loh Pak. Nah terus itu gurunya itu kayak nyindir gitu loh Pak, makanya kita doakan teman-teman kita yang nggak bisa ngaji diberikan kelancaran Pak, maksudnya itu loh. Oke, dari banyaknya penjelasan tadi yang diutarakan, dari menarik dari jauh SD, SMP sampai ditarik di SMA ini, saya melihat faktor rasisme yang sangat kuat. Tapi saya sebelumnya menanyakan kepada Mas Baper ini. Menurut Mas Baper pribadi nih ya, jangan sampai ngutip dari Google dari orang. Menurut Mas Baper pribadi itu rasisme itu apa? Kalau dari saya sendiri ini tuh lebih ke seperti apa ya? Omongan dibalas omongan gitu loh Pak. Jangan omongan dibalas amarah gitu loh. Yeah. Yang saya coba di situ tuh, saya mencoba diskusi, tapi hasilnya tuh nihil gitu Pak. Nihil. Nah, ketika saya ngajak bicara, mereka ngajak bicara, saya balas, oke itu nggak saya permasalahkan. Di sini tuh mereka ngajak bicara, saya ngajak bicara, habis itu mereka ya itu tadi tersinggung gitu. Nah, maksudnya loh, maksudnya apa hubungannya omong-omongan kok dibalas tersinggung gitu. Itu sih Pak. Paling gak apik kalian ya. Oke, terus sampai sejauh ini Mas, saya menyadari bahwasanya ketika orang diperlakukan tidak baik di tengah masyarakat, kita skala besar aja ya. Ketika seorang individu, seorang manusia diperlakukan tidak baik di tengah masyarakat, itu dari bentuk yang paling Mas Baper tahu lah, mayoritas minoritas. Iya Pak, iya. Kalian tahu bahwasanya yang minoritas itu di mana-mana pasti dikucilkan dan sebagainya. Menurut saya itu adalah bentuk juga dari ketika manusia itu ada di tengah-tengah masyarakat dengan perbedaannya sendiri, kemudian dikucilkan, tidak ada harapan untuk bersosialisasi, itu kan bentuk rasisme juga menurut saya. Tapi setiap individu kita, setiap orang itu punya daya potensi untuk bagaimana dia berbuat sesuatu. Dalam hal ini adalah perjuangan untuk bagaimana sejauh mana saya bisa menyampaikan pendapat saya kepada mayoritas orang ini, dalam artian saya ini punya hak gitu kan. Buat apa Mas Telur gitu. Pahlawan kita membuat apa ya, sampai masuk ke Indonesia hak asasi manusia gitu. Menurut sampai kan juga itu perlu kita perjuangkan itu dalam ranah kehidupan ini. Lalu yang saya tanyakan pada sampean ini, aku masih aku nggak bisa jawab. Iya, apa? Cek Surabaya Mas. Saya nyampaikan pada sampean ini, sejauh ini ketika sampean diperlakukan kayak gitu, wes apa sih Mas? Ketika saya pribadi beranggapan bahwasanya guru pun juga manusia, guru pun juga seorang individu yang punya munafik ya, yang punya salah, punya apa ya namanya, hilaf gitu, dan dia juga harus perlu diingatkan gitu. Saya panjenengan sama semua kita kan punya salah, punya perjuangan untuk apa ya, yang punya hak untuk salah, punya hak untuk benar juga lah. Sama juga menurut saya seperti itu Mas. Sejauh ini ketika sampai diperlakukan kayak gitu, apa ya, nggak mungkin lah sampai menengahi. Sejauh ini apa, masa ya sampai pukulkah, sampai tindakan fisikah yang sampai apa ya, ungkapkan untuk ketika ada respon seperti itu loh. Aku digolongin aku apa gitu, responnya sampai ya apa? Kalau dari saya sendiri sih, saya lebih sering menyuarakan bahwa jangan rasis gitu. Meskipun itu kesannya guyonan Pak ya, meskipun ya kayak gini loh, misalnya ada ini yang saya rasakan, ada teman saya itu memang pendek, dari fisiknya itu memang nggak keluar kayak gitu. Ada yang bilang rasis boleh. Nah, maksud saya kan ya ojo rasis ngono lho. Iki lho ya padha menungsoe ngono lho. Asik coba saiki awakmu di posisi nang kono, kon gelem gak dilolokno ngono. Nah, maksud saya sudah gitu Pak. Tapi mereka tuh malah nyerang saya. Kapakno iki lho guyonan. Nah, maksudnya guyonan kan nggak perlu kayak gitu. Maksudnya kalau misalnya guyonan itu, kalau mereka yang guyon itu nerima, oke, no problem. Kalau mereka mengumpat gimana? Ya, gitu kan sama aja rasis, tapi kamu menyelubunginya dengan guyonan gitu kan, omong kosong gitu loh Pak. Lalu ketika ada apa ya Pak ya,
ya intinya saya lebih bersuara kepada teman-teman, jangan rasis. Bahkan juga guru saya pernah saya gitukan, benar apa langsung saya dipanggil orang tua saya. Katanya sih ini apa ya, gimana ya? Maksudnya dikembalikan ke orang tua untuk dididik lagi. Nah, maksudnya loh, ya gimana ya Pak ya? Maksudnya ini kan saya lebih menekankan kepada bebas berbicara, iya. tapi tanpa harus menyinggung gitu loh. Jadi pas beliaunya nggak paham maksud saya, ya udah wis langsung kena ini aja. Ketika sampai apa ada respon dari teman-teman tadi, ya ini dan munut dan ngalah dan lain sebagainya. Perasaannya sampean gimana? Saya sendiri sih ya juga jengkel nih Pak. Maksudnya membenarkan kesalahan di atas apa kesenangan gitu loh Pak. Ya maksud saya tuh ya kalau guyon ya guyon aja. Kalau misal orang yang kamu ajak guyon itu nerima, no problem. Tapi kalau udah gimana ya? Maksudnya saya sendiri nggak meyakinkan bahwa rasis itu boleh nggak boleh Pak. Tapi kalau misal guyonan ya guyonan gitu loh. Maksudnya kalau si orang yang kamu ajak bicara itu merasa menerima ya no problem gitu loh. Apakah sejauh ini Mas Baper dari perjalanan dulu mungkin saya kira sih Mas Baper juga punya hal positif lah, ini adalah memperjuangkan suara, menyuarakan suaranya itu bagus banget menurut saya. Saya juga sampai detik ini berusaha untuk menyuarakan suara saya ketika bimbingan konseling dicap sebagai polisi sekolah, sampai faktanya juga kayak gini, kita santai banget ya dengan para teman-teman siswa itu santai banget. Apakah sejauh ini Mas Baper punya dasar ketika aku tahu soal rasis kan? Berarti kan sejauh ini sampean punya dasar. Oh iya Pak. Apa dasarnya? Ini lebih teguh gitu. Lebih ke ini Pak ya. Saya berkiblatnya tuh ke ini Pak, negara Amerika. Nah, di Amerika dulu itu kan ada Pak penyanyi dia sama-sama rasisnya sih Pak, kulit hitam sama kulit putih. Ketika kulit putih berkumpul merasisi orang kulit hitam, terus kulit hitam berkumpul merasisi kulit putih. Saya terinspirasi dari siapa penyanyi musik Eminem. Dia itu membuat orang kulit hitam itu mengakui dia. Jadi orang kulit hitam itu benar-benar respect sama dia karena perjuangan dia gitu. Makanya dia itu menyatukan kulit hitam dan kulit putih dengan lagu. Nah maksudnya saya kan kalau aku bisa gitu, kenapa enggak gitu loh Pak. Saya terinspirasi dari itu ya Pak. Nah itu kan juga menarik. Ya. Jadi pastilah setiap orang punya apa yang namanya rencana kehidupan. Saya berkaca pada diri saya dulu ya. Ketika saya di sini, saya nggak mungkin akan benar-benar selamanya ruang konseling ini kayak gini gitu. Atau juga apa namanya ya, siswa itu orang yang seneng PS-an, orang yang seneng baca buku, apa mana Mas? Seneng apa mana siswa itu? Ngopi gitu ya. Kita tidak menutup kemungkinan kita jadikan ruang konseling ini nyaman untuk beberapa orang dengan bakatnya masing-masing. Nah, sampean ini untuk rencananya apa untuk menghadapi respon-respon orang seperti itu yang mungkin menurut tindakan Mas Baper ini saya punya dasar. Kalau dari saya sendiri pastilah ada rencana. Dan sama teman-teman itu juga dibantu lebih ke sosial media sih Pak. Dibantu bahwa stop rasis, maksudnya udah mau berencana dimediakan gitu Pak. Hanya diinfokan bahwa rasisme itu udah basi lah Pak. Guyonan rasis itu udah basi. Maksudnya kalau misal Pak. Iya. Kalau kondisinya, ini saya juga mendapatkan pandangan baru. Misal kalau kondisinya itu guyonan semuanya, ya udah itu boleh Pak. Maksudnya rasisnya itu dalam bentuk guyonan. Tapi kalau misal kita guyonan, tapi ada seseorang yang mencari kebenaran dari guyonan, ya itu kan agak gimana gitu Pak. Nah, jadi saya sendiri juga bingung. Pertama kali saya kan ya korban rasis gitu Pak. Saya mencoba bangkit itu cuma ngajak teman-teman yang udah dihina-hina gitu Pak. Mereka itu malah lebih cenderung takut. Nah, setelah saya masuk SMA itu ada teman yang
lebih seirama iya seirama. Ayo kita apa ya, kita ganyang rasis ini. Oke, masuk. Kita stop rasis ini. Rasis itu udah gak zaman. Kita ini sama-sama manusia. Apa yang membedakannya gitu. Pakai media apa itu? Kalau boleh tahu saya ya, kalau boleh tahu. Itu lebih apa Pak? Ke perkelas gitu loh Pak. Presentasi gitu. Presentasi. Cuma berapa menit? 10 menit, 5 menit gitu Pak. Ya maksudnya apa minta waktu banyak itu gak dikasih ya. Ya. Dikasih. Ya kalau menurut saya ini penting sih Pak. Tapi karena tapi karena dari pihak sekolah itu menganggap ini sepele. Makanya ini loh ini bisa didapatkan di mana aja. Nah, yang mana itu kan saya kan gimana ya Pak ya? Ini loh, kapan lagi sih ada yang seperti ini gitu Pak? Iya. Kapan lagi ada yang langsung relief menunjukkan ini bukan naif, bukan ini seperti ini seperti ini. Nah, bukan cuma teori tapi berdasarkan fakta gitu Pak. Perjuangan, saya anggapnya ini perjuangan Mas. Sudah taruh perjuangan, sebuah tindakan sampai ini saya katakan, berani mengatakan bahwa ini perjuangan. Karena apa? Sampai sudah melakukan hal sesuatu dari berbagai pengalaman yang dulu pernah sampai jumpai. Aku tahu di Konon ini, kemudian sampai di SMA ini menemukan seorang teman yang seirama, kemudian mengumpul jadi satu, menghimpun jadi satu, dan itu membagikan layanan, bukan layanan ya, apa ya, layanan informasi mengenai rasisme itu bagus, apalagi di kelas-kelas. Itu menurut saya itu hal positif. Menurut sampean positif kan itu? Ya, positif. Karena apa? Tidak semua orang itu dengan ketenangan hatinya masing-masing itu mampu melihat bagian-bagian per part dalam kehidupan ini yang ini nggak benar, ini harus dibenarkan, dan itu butuh keberanian. Di sini saya menganggap Mas Baper itu sudah punya keberanian, sudah punya potensi untuk bisa membagikan sari-sari kebenaran, cuplikan-cuplikan kebenaran bahwasannya nggak oleh di sekolah ini. Ya harapan Mas Baper apa untuk di sekolah Mas Baper loh? Iya. Kalau saya mengira ini nggak mungkin, nggak oleh dia nangkin lagi kan gitu. Gimana saya sendiri sih mengharapkan bahwa kalau misal kamu berbicara dengan orang, berikan kesempatan orang lain yang kamu ajak bicara itu menyetujui. Menyetujui itu maksudnya ya kayak saya mau masuk ke Bapak, tiba-tiba Bapak nggak terima gitu. Nah itu kan nggak menyetujui ya Pak. Nah kalau bisa sih saling berbicara, kalau sudah setuju, maksudnya kalau konteksnya udah guyonan ya udah silakan. Jadi nggak ada yang tersinggung gitu loh Pak. Karena setahu saya sih kayak gitu dibuat guyonan ya, kayak SD gitu ada yang bilangnya teman saya kan, ya saya sendiri nggak paham sih Pak. Ya kan orang Bali loh ya. Kan matanya kan sipit, nah itu sama teman-teman bilang Ciko, nah itu kan maksudnya kan matanya kan paham, kayak rasis gitu loh. Jadi itu membuat saya gimana Pak, langsung merespon cocok rasis, soalnya aku wow, Ciko. Oke, sejauh ini kan Mas Baper dengan teman-teman sudah, ini Mas Baper pemimpinnya apa gimana ceritanya? Kalau apa nggak ada pemimpin kita jalan bareng gitu? Oke, bagus. Tuh, itu bagus juga karena untuk pendewasaan bersama. Sejauh ini kan Mas Baper sudah masuk ke kelas-kelas ini, prosedurnya dijalankan kan, maksudnya izin ke gurunya gitu, pasti izin ke, nggak mungkin langsung nyuruh dulu, apalagi konfirmasi ke ketua kelas gitu. Kalau itu saya lebih ke ketua kelas, terus habis itu maksudnya ya kalau izinnya ke gurunya sih ya agak memaksa gitu loh Pak. Kalau nggak begitu kan ya kapan gitu loh Pak. Iya. Ini suatu saat itu akan terbuka hati mereka untuk melihat kebenaran hal tersebut. Karena memang benar Mas, rasisme di Indonesia ini perlu diperjuangkan, dalam artinya bukan diperjuangkan rasismenya ya, menurut sampean kan patutnya saya salah paham, maksudnya kita harus pangkas dari akarnya, yang mungkin dari sekolah mungkin bisa dilakukan. Saat ini kan sampean sudah ke kelas-kelas, masuk ke kelas-kelas, media sosial sudah diberangkatkan. New projectnya apa? Maksudnya new project ini kan gini, kadang seorang itu butuh karyanya hadir gitu Mas, ibaratnya untuk napo. Ibarat apa ya?
Mas Baper suka musik? Ya, ya. Ya, ibaratnya gini, kalau Mas Baper suka musik juga sama juga saya suka musik. Ketika orang itu sudah punya karya, itu seseorang akan dengan mudah melihat karya itu, kemudian melihat pemikiran si pembuat karya kayak gitu. Itu juga terjadi pada yang nggak suka sama membuat karyanya. Ya ini nggak lagu ternyata, ini nggak lagu. Akhirnya penasaran deh ya. Akhirnya dia penasaran, akhirnya didengarkan lagu itu, dipelajari liriknya, akhirnya dipelajari pembuatnya, pola pemikiran dari si pembuat lagu itu akhirnya sampailah itu. Mungkin apa ya? Konsep perjuangan Mas Baper juga bisa memakai hal tersebut, apa yang saya jelaskan tadi. Karena gitu Mas, new projectnya Mas Baper ini apa? Kalau dari teman saya sih buat ini Pak, buat apa ya, kayak kartun gitu ya Pak. Kartun. Nah, nanti kan diupload di YouTube, itu gimana penjelasannya kita buat. Ini sih dari teman saya Pak. Jadi buat semudah mungkin, seringan mungkin, jadi orang gimana ya, semua umur bisa memahami gitu Pak. Memahami suatu materi tanpa harus gimana Pak. Kalau yang sekarang saya lihat banyak orang yang menjelaskan di YouTube Pak, lebih banyak. Pak, menjelaskannya itu harus profesor gitu loh Pak. Oh iya. Nah kan yang sering saya lihat kan profesor harus berpendidikan tinggi. Maksudnya kan nggak harus ya Pak. Kalau misalnya kita sudah punya dasar pemikirannya kan nggak perlu pakai profesor, nggak perlu gitu. Lalu bahasa yang disajikan itu terlalu gimana Pak? Terlalu tinggi lah. Ya seperti ada. Jadi nggak nyampe. Iya, nyampe. Apalagi usia SMA juga kan ya. Gitu. Termasuk bagus ini proyeknya Mas Baper. Jarang-jarang anak SMA punya kepinginan kayak gitu. Itu bentuknya piye Mas? Itu kartunnya apa Pak? Lebih ke anime apa bagaimana? Kalau anime sih masih belum mampu sih Pak ya. Kan butuh budget yang luar ya pasti itu untuk produksinya kan. Kita buatnya itu seperti itu Pak, kayak buat apa kayak sketsa gitu Pak. Nah sketsa lalu ada penjelasannya. Nah itu kan kita buat semudah mungkin, jadi bisa dipahami dan bisa diedukasikan baik. Ini sih ini aja Pak ya, pemikiran saya aja. Saya berharap sih bisa dimulai sejak SD Pak. Itu bukan materi itu ini seperti ini mudah, ini relaan mudah. Habis itu jadi SMP SMA gitu Pak. Paling mudah sih saya buatkan semudah mungkin. Oke, kita membayang-bayangkan dulu ya. Kalau misalnya kartunnya sampai ini dan konco-konco ini apa ya? Kita tak berharap booming kan? Sama sampai berharap booming kan enggak kan? Kita pokoknya karya aja ya. Kita berkarya dulu. Kalau misalnya karya ini setelah itu dikenal sama orang, mungkin di sosial media, katakanlah Instagram, katakanlah Facebook, YouTube, itu kan mesti bisa jadi arek jeneng itu masih nggak bisa ya. Saya nggak meragukan lah, arek canggih-canggih saya gitu. Itu kalau sudah booming ini karya, apa ya, relasi Mas kalau menurut saya untuk masuk ke SD, masuk ke SMP, masuk ke SMA, mungkin itu Mas Baper harus punya relasi menurut saya. Itu ya apa usaha sampai nunggu relasi ini? Ya mungkin lebih ke ini Pak, langsung apa ya, langsung kalau dari saya sendiri sih lebih baik di upload di media yang sekiranya banyak orang yang bisa menonton, yaitu tadi di YouTube gitu. Atau mungkin bisa meminta bantuan kepada ini Pak, youtuber yang mungkin dari Surabaya juga, terus minta tolong minta tolong rilis Mas ya? Ya, kalau rilis enggak sih Pak, lebih ini loh, apakah dipromosikan gitu. Nah ini kan minta tolong ini dilihat, ini cocok buat pendidikan gitu. Dan kalau misalnya udah kena ke pemasarannya, masih percaya ya Pak, bisa di notice gitu Pak, bisa dilihat sama orang-orang. Jadi kan bisa apa ya? Saya lebih berharapnya itu lebih masuk pada guru ya Pak. Guru yang melihatnya sendiri. Tapi dicoba di apa ya? Ditambahkan pelan-pelan ke materinya. Bahwa kita itu tak boleh melakukan yang seperti ini bisa menyinggung. Kalau udah bawa itu Pak, apa sara gitu, itu udah konteksnya itu kamu udah gak menghargai gitu Pak. Karena apa ya, memang
sangat riskan sekali dengan toleransi sekarang itu. Iya Pak, iya Pak. Lihat beda agama sedikit gitu aja udah marah. Apalagi lebih apalagi kalau misal mau ini Pak, pilpres gitu atau Wah itu pilihan bupati, paham lah itu itu udah paham. gimana Pak, kalau mau bersuara ya takutnya nanti di sini dipikir ya mayoritas harusnya dihancurkan, apa sih namanya itu, diskriminasi lah. Hal tersebut mungkin itu adalah tantangan buat Mas Baper ya. Iya. Tantangan, dan itu jangan sampai tegar dalam artian ini Mas Baper menjadi pilar buat teman-teman ini. Kalau ini bisa dibayangkan aja kalau Mas Baper ini sudah punya rencana yang besar dan mungkin sudah bergerak ini sekarang ya, sudah bergerak. Mungkin bisa dikatakan berapa persen? 40%? Ya masih segituan nih Pak. Oke, 40-50 lah saya katakan ya. Jadi 50% lagi untuk berusaha membuat konten positif ini. Mas Baper bisa bayangkan pilarnya sampean, terus sampean apa ya? Berarti Mas Baper ini ambruk kayak serangan gimana dengan kanca-kanca ya apa gitu terusannya kan gitu. Ini nalarnya loh Mas ya, nalar saya gitu. Nah untuk konten positif ini itu tadi di SD Mas ya? Iya. SD, SMP, SMA, terutama ini nembaknya berarti nang guru masih ya? Ya iya Pak. Nek sih, kok nembak sih bahasa gimana ya? Kita ditujukan, Iya, ditujukan ke guru dalam artian ini, Bu ini saya punya karya gitu, ya. Saya punya karya dengan teman-teman mengenai hal ini, dan ini sudah meme dan lain sebagainya gitu. Jadi rencana-rencana tersebut itu kalau sudah masuk ke ranah SD, karena itu apakah konten-konten Mas Baper ini yakin akan bisa diterima? Kalau dari saya sendiri sih relatif sih Pak, saya nggak bisa yakin ini bisa, tapi saya yakin ini bisa. Karena saya sendiri masih gimana Pak ya, maksudnya kalau dari pendidikan sendiri saya memang kurang. Ya kan nggak seperti youtuber lain yang udah langsung bawa apa ya, informasinya tuh yang bawa Pak udah dokter gitu. Satu awal tuh Nah, ya, saya sendiri masih pelajar. Saya sendiri sih apa ya, mengharapkan ini tuh ditunjukkan ke para siswa. Lalu untuk apa ya, untuk urusan diterima atau tidaknya itu saya memikirkannya itu ke belakang aja. Saya lebih menunjukkan ini langsung dibuat, langsung selesai, jadi kita ajukan. Oke. Kuasa Tuhan gitu ya. Iya, kuasa Tuhan. Oke. Jadi sedikit banyak mungkin saya dapat simpulkan mengenai background Mas Baper tadi yang sangat bisa dikatakan mengerikan. Tapi memang kalau saya mungkin juga punya pribadi pengalaman rasisme, tapi nggak akan saya buka di sini karena itu mungkin akan menambah keruh suasana. Pengalaman Mas itu tadi dijadikan sebuah keinginan, dan itu sudah berjalan ke kelas-kelas bagus. Nah, karena apa? Menurut saya sekarang jarang anak muda wani ngomong tok akeh Mas. Iya. Wani ngomong tok akeh kowe. Masih aku ya wani ngomong, tapi untuk memperjuangkan kebenaran itu terkadang jarang ya, banyak mau berkorban. Seorang berstatement pasti diserang sih Mas. Ya, ada yang nggak setuju, ada yang setuju, pasti itu Mas Baper sudah punya keberanian hari itu mau berkorban dan merangkul teman-teman ini yang dalam artian aku ya tahu dari korban rasis Mas, terus ayo himpunan dan sebagainya. Ini kemudian sejauh ini Mas Baper sampai punya rencana untuk pembuatan apa ya? Saya mengatakan konten positif sih, bener nggak? Iya. Kayak konten positif gitu, konten positif ditujukan ke sekarang apa sih Mas? Wong apa namanya? Kartunnya dilarang sekarang kan gitu sih. Iya. Gimana? SpongeBob aja dulu dilarang, itu sampai gimana? Itu terlalu gimana Pak ya? Ya banyak kartun aja gitu loh. Iya. Nggak perlu pemikirannya terlalu up gitu loh. Ya, hal itu kan mungkin bisa kita atasi bersama-sama sehingga Mas Baper bisa membuat konten kartun positif ini buat adik-adik, buat rekan-rekan sesama, buat sahabat-sahabat kayak gitu. Jadi hal itu bagus, tapi yang perlu digarisbawahi di sini
semua yang kita lakukan itu apa ya, mungkin Mas Baper setuju atau tidak dengan pendapat saya, mungkin nanti bisa diungkapkan. Semua yang kita lakukan itu pasti ada apa ya namanya, positif dan negatifnya, dan itu Mas Baper harus menerima yang negatif juga ini. Iya coba aja. Ya kan, nggak mungkin yang positif tuh enak lah. Iya. Enak lah positif lah diterima. Yang negatif ini siapa sih ngelekan gitu berarti. Itu untuk menghadapi itu perlu keteguhan hati. Jadi itu yang dapat saya simpulkan. terus apa sih, teguh Mas ya, teguh itu sulit sekali untuk kita meneguhkan hati. Jadi itu saya harap rencana Mas Baper ini bisa berjalan lancar, atau mungkin sejauh ini ada yang bisa saya upayakan untuk membantu sampean. Kalau dari saya sendiri, saya cuma minta bantuan aja ya Pak. Kalau misal bisa ada konseling ini, bisa mungkin dari Bapak bisa, mungkin Bapak kan sudah punya platformnya di pendidikan gini, konseling. Mungkin Bapak ada kesempatan di kelas gitu, bisa bisa direalisasikan gitu Pak. Bisa dibicarakan di kelas bahwa rasisme itu nggak boleh. Mungkin kalau misal dari animasinya udah jadi, mungkin saya minta bantuan ke Bapak biar nge-share gitu. Nge-share. Mas Bapak kepikiran untuk adakan seminar gitu? Kalau seminar mengenai rasisme gitu? Belum mampu ya. Belum mampu gitu ya. Jadi untuk sharing gitu aja ya. Sharing untuk nggak gitu aja sih Mas, itu penting. Oke, kalau memang Mas Baper punya anggapan seperti itu, mungkin saya usahakan nanti kita tetap chatting ya. Harapan saya rencana itu bisa kami jalankan dengan baik. Dan untuk sesi konseling ini sebenarnya loh Mas, sebenarnya ini di antara 30 menitan sekitar 40-an Mas. Jadi kita tidak tahu ya kita berapa jam sudah ngobrol kanan ngiri gitu ya. Besok kalau Mas Baper masih berkenan ngobrol dengan saya ataupun lusa, atau saya kasih nggak bawa HP saya Mas, apa ya, nanti calling aja ya, nanti saya minta nomor di ruang guru. Nah ya. Itu cara Mas Baper saya dijalankan, karena posisinya sampai di sini adalah sudah mengambil keputusan ya, menurut saya ya toh, sampai juga sudah mengambil keputusan untuk supaya apa sih nggak terjadi lagi, dan sampai juga menerima aku bentar tiba nong ini, makanya aku apa ya bahasa Indonesia saya dulu pernah diperlakukan seperti ini. Jadi sekarang saya buat karya nih, jangan sampai kalian semua memperlakukan orang kayak aku gitu kan ya intinya ya. Itu semoga berjalan lancar, teman-temannya diberikan keteguhan oleh Yang Kuasa. Sejauh ini ada yang ditanyakan? Ya, menurut saya nggak jelas ya Pak. Itu juga bisa Bapak jelaskan. Kesempatan juga sudah jelas sih. Dan ya ada lagi. Ya, kurangnya sih ngake Mas, saya maaf banget telat tinggal untuk cuy. Apa? Bentar Pak. Maaf juga Pak kalau misalnya waktunya Bapak. Mungkin Bapak punya acara sendiri. Saya seneng Mas yo. Sepurane Mas kayak konseling kayak gini, kan tuh gak bisa loh Mas. Gini kursi gini kayak sampean, kalau interogasi malah Mas. Iya kayak gitu kan. Nyaman kan tapi dengan posisi nyaman sih Pak. Oke. Nah, saya kan apa kan, kalau nggak sampai nggak nyaman kan saya juga apa, banyak nggak enak juga kan gitu. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Besok kita calling, kita jadwalkan. Saya juga pengen tahu, penasaran dong, kepo ya, perjuangannya sampean terus konten positif itu mau ya. Oke, terus bener-bener nggak ada yang tanyakan nih. Terima kasih banyak Mas sudah berjumpa. Oke, langsung. Terima kasih ya Pak ya. Hati-hati Mas.